Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama gue Yusuf Niko Fitranto di konten di Football Mobile. Nah, jadi hari ini teman-teman kita bakal bahas formasi lagi nih. Teman-teman, gue udah lama ya nggak bikin video bahas formasi. Nah, mudah-mudahan formasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya, gitu. Nah, ini gue bakal coba di event unlimited ini teman-teman ya. Karena kan unlimited ini ya kita bisa pakai tim sebebas kita gitu ya, bahkan squad utama kita bisa kita mainkan gitu di event unlimited ini. Nah, oke, gue bakal jelasin detail mengenai formasinya. Formasi yang gue rekomendasikan kali ini adalah formasi 4-2-1-3 teman-teman ya. Nah, dimana formasi ini gue dapetin ketika gue melawan musuh gitu ya, di push rank di divisi ya, push rank divisi. Nah, di mana gue lihat formasi ini menurut gue sangat enak gitu ya, dari gameplaynya, kemudian dari posisi pemainnya. Jadi entah kenapa gue kan waktu kemarin itu masih pakai formasi 4-2-2-2 ya gitu. Nah, itu tercounter sama formasi ini 4-2-1-3 teman-teman. Entah kenapa gampang banget lah buat nge-counter lawan. Jadi sama pertahanannya juga solid juga 4-2-1-3. Jadi gue memutuskan untuk bahas formasi ini. Oke. Nah, kalau kalau di formasi ini gue lebih seneng pemainnya itu ada pemain pancingan gitu ya, atau mungkin kalau teman-teman tahu false nine, nah itu gue pengen terapin di sini gitu ya. Jadi kalau misalnya musuh itu kan kebanyakan dia itu tag marking atau kayak nge-marking, bahasa Indonesianya apa markingnya? Coba teman-teman silakan komen di bawah ya, gue lupa. Jadi kayak pengawalan ketat ke CF kita kan biasanya teman-teman ya. Nah, maka di sini gue pengen si SS-nya ini dia lebih agresif untuk menyerang. Jadi musuhnya dia kepancing ini, kemudian SS-nya itu bisa langsung melaju dengan kencang gitu ya. Maksudnya untuk menghasilkan peluang gol. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke dalam player-playernya. Yang pertama itu CF-nya kita pakai di playing forward. Nah, teman-teman ini opsional ya, tapi gue menyarankan kalau misalnya teman-teman suka main false nine atau memancing musuh itu supaya ngawal CF kita dan SS kita terbebas dua-duanya, maka gue saranin CF-nya itu pakai di playing forward gitu ya. Kemudian untuk kedua SS-nya di sini gue pakai all player. Kenapa gue pakai all player? Karena secara asumsi gue gitu ya, all player itu kan dia tipe pemain yang maju-maju ke depan. Maka ketika si CF ini berhasil narik ke belakang CB musuh, maka kita bisa umpan ke si SS ini atau si SS ini gitu ya. Jadi ada dua opsi lah gitu yang terbebas dari marking musuh. Nah, yang ketiga di sini untuk IMF-nya kita pakai creative playmaker. Kenapa gue pakai creative playmaker? Karena creative playmaker ini diharapkan bisa memberikan umpan-umpan cantik gitu ya, umpan-umpan ganteng ke si SS ini maupun ke CF gitu ya. Kolaborasi nih mereka berempat ini. Nah, jadi itu untuk menyerangnya. Untuk pemain tengahnya CMF-nya kita pakai David Beckham ya, Play Orchestrator. Kemudian untuk DMF-nya untuk bertahan kita pakai Anchorman supaya dia itu bisa membantu pertahanan kita gitu ya. Kemudian untuk RB-LB-nya sebenarnya bebas ya, tapi gua di sini kombinasi, ada yang attacking fullback sama ada yang defensive fullback. Nah, kenapa gua mainnya kombinasi? Karena lihat playstyle-nya itu long ball counter. Jadi teman-teman kalau misalnya long ball counter ini kan dia secara default si CB-nya ini nggak terlalu maju gitu ya. Jadi dia mungkin maju tapi mundurnya juga cepat gitu ya. Karena kalau misalnya teman-teman main PES atau main Winning Eleven itu ada instruksi namanya all out defense. Nah, all out defense itu ya ini basic dari long ball counter yang sekarang kita mainkan. Dulu namanya all out defense kalau misalnya teman-teman tahu ya di formasi. Jadi dia itu CB-nya nggak terlalu maju gitu ya, sama cepat balik ke belakang. Nah, untuk CB-nya kita pakai si build up ya, satu yang sebelah kanan, yang sebelah kirinya kita pakai The Destroyer gitu ya. Dan untuk GK-nya gue saranin pakai attacking goalkeeper supaya kalau misalnya kita kena serangan balik, si GK-nya ini bisa langsung agresif gitu ya, menangkap si pergerakan bola dari musuh gitu ya, atau counter attack dari musuhnya itu digagalkan. Ya, untuk penggantinya teman-teman silahkan disesuaikan aja pemain-pemainnya yang tentunya bisa memaksimalkan performa dari formasi ini gitu.
Ya itu ya untuk membahas informasinya. Sekarang kita lanjut ke gameplaynya nih. Nah, sebelum masuk ke gameplay, buat teman-teman yang udah subscribe, gue ucapin terima kasih banyak teman-teman ya. Semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya bisa mendapatkan video updatean gue yang terbaru gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman punya hal apapun yang mau didiskusiin kayak terkait dengan racikan player ataupun terkait dengan seputar berita bola sekarang ataupun tentang bagaimana cara menang gitu ya, formasi apa sih yang bagus untuk push rank dan lain-lain, teman-teman silakan komentar aja gitu ya. Feel free buat kita sharing pendapat dan juga buat kita untuk saling berdiskusi gitu ya, direct dual communication gitu. Dan buat teman-teman yang udah yang baru mampir nih, kemudian tertarik dengan channel gua, terima kasih teman-teman ya. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Kalau misalnya teman-teman tertarik dengan channel gua, silahkan kepoin playlistnya, ada banyak playlistnya gitu ya. Ada playlist eFootball Mobile yang selalu update tiap hari insya Allah. Ada juga playlist Magic Chess GoGo sekarang lagi vakum. Sama ya ada playlist tentang teknologi dasar gitu ya, in real life ya. Teman-teman silakan kepoin aja gitu ya, untuk untuk memicu ketertarikan teman-teman gitu ya. Ya kalau misalnya udah tertarik ya silakan di subscribe ya guys ya, agar channel ini terus berkembang gitu dan bisa menghasilkan video-video terbaru setiap harinya gitu guys. Oke, di sini kita ketemu formasi musuhnya itu 4-3-1-2 ya teman-teman. Ini formasi yang sering digunakan juga nih. Gua waktu ngepush divisi juga sering gunain formasi 4-3-1-2 transisi ke 4-2-1-3 teman-teman ya. Nah, kalau formasi yang sekarang yang gua gunain formasi 4-2-1-3 ya, long ball counter. Ingat ya, playstyle-nya long ball counter. Kalau quick counter gimana bang? Bisa nggak? Atau position game? Bisa aja teman-teman ya. Tapi kalau menurut gua, kalau misalnya teman-teman belum jago defense-nya, saran gua pakai long ball counter aja. Jadi defense kita itu terbantu dengan AI ya, default dari AI-nya si eFootball Mobile ini. Oke, kita masuk ke pertandingan pertama guys. Ya, nanti teman-teman silakan menilai sendiri ya, gimana formasinya, apakah enak gitu ya. Wah, offside, sayang sekali ya guys ya. Padahal itu udah enak banget si Nakata gitu ya, tinggal nendang doang cus gitu. 50% gol, 50% ketepis ya guys ya. Wah, sayang sekali guys. Emang OP ya fitur bayar teman-teman di sini. Oke, sabar dulu guys ya. Di sini kita masih belum mendapatkan ini teman-teman ya, gol. Wah. Ish. Nah, ini kelebihan defensive goalkeeper teman-teman ya. Kalau defensive goalkeeper ini dia kalau misalnya playernya itu diserang di kotak penalti, maka ya ini gacor dia nepis-nepisnya. Cuman kalau misalnya ketemu musuh yang sangat balik, nah itu teman-teman ya. Jadi dia ibaratnya kalau dalam bahasa sehari-hari gitu ya, ngendok itu maksudnya kayak diem aja di garis kipernya gitu. Jadi ya sebenarnya opsional aja sih teman-teman ya. Semua playstyle itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya guys ya. Tinggal kita aja bagaimana cara kita memainkan playstyle tersebut gitu ya, memaksimalkan dari playstyle player-player tersebut gitu. Ya teman-teman bisa belajar ya nanti kalau misalnya terkait dengan playstyle-nya, teman-teman cari di YouTube aja, banyak. Nice banget guys. Ayo.
Nice banget gol ya guys ya. 1-0 untuk kita guys. Jadi itu ya, trik dari formasi ini adalah kita memanfaatkan si CF-nya sebagai false nine. False nine itu artinya kayak apa sih? Dia itu CF nih, tapi cenderung mainnya itu ke belakang gitu ya. Yang bener-bener CF itu digantiin oleh SS-nya. Jadi si CF itu jadi second striker, si SS jadi striker. Nah, gitu analoginya ya, teman-teman ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga gantian gitu. SS-nya jadi second striker beneran, CF-nya jadi striker beneran. Tergantung situasi dan kondisi ya guys ya. Term and condition. Oke. Gila teman-teman, lihat gak? Keserang mulu kan musuhnya tadi. Dari tadi guys. Anjay, aduh. Sayang sekali guys, placingnya masih tiang ya, Babang Messi. Oke, sabar dulu. Griezmann, aduh. Costa Curta, anjir. Emang kuat banget Vitor Baya guys ya. Oke, ke belakang aja dulu. Aduh, kecepatan guys. Kita salah. Oke. 1-0 ya, teman-teman, untuk kita. Di sini kita unggul ya. Ya, mudah-mudahan babak kedua kita bisa menambahkan gol gitu ya. Buset, musuhnya itu langsung ngoper ke belakang banget ya. Wah. Oke, sabar. Dulu kita cari peluang guys. Salah guys. Oke, kalau misalnya bola kita ngelakuin kesalahan, teman-teman, kan playstyle lombol counter ya. Ya, alangkah lebih baiknya langsung direct pass ke depan aja gitu ya. Waduh, sayang nggak ada yang nyambut bola reboundnya ya teman-teman. Udah bagus banget tadi. Oke, nah ini buang aja teman-teman ya, karena ingat kita playstyle long ball counter ya. Kalau mau counter itu build up-nya ya mungkin dari bola-bola lambung ataupun bola-bola leret yang jarak jauh gitu ya. Nah, wes, hati-hati di sini. Nice banget Griezmann, ayo. Aduh, Griezmann. Ya ampun, Cok. Udah bagus banget loh, padahal dia lari dari tengah lapangan, Cok. Sayang sekali ya, guys ya, finishingnya bapuk, guys. Ampun. Udah nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya di sini. Kita ganti semua pemainnya ya, teman-teman. Yang sekiranya udah pada capek ya kita ganti aja. Nah, di sini gue bawa goal poacher 1 ya, si Rummenigge ini. Nah, kenapa gue bawa goal poacher? Supaya nyerangnya makin gacor gitu, teman-teman. Walaupun dia kan kalau SS goal poacher itu jadi no play style gitu ya. Tapi kan balik lagi ya, kalau misalnya goal poacher itu kan dia playstyle mirip dengan whole player. Dan finishingnya mungkin lebih mantep gitu ya. Jadi ya gue bawa pemain yang tentunya bisa SS dan juga memiliki kecepatan, finishing, dan akselerasi yang baik gitu ya teman-teman. Gila Owen. Sabar guys ya.
Nah, kosong lagi tuh Alvarez. Iya, enak banget udah bolanya. Nah, teman-teman bisa dilihat ya. Jadi mengalir gitu mainnya, enak cuy. Oke, kita perlu ini aja sih, perlu pertahanan yang bagus gitu ya. Tapi sih mainnya ngalir aja gitu. Nah kan, dapat lagi tuh. Tuh, 3-0 guys, gila. Enak banget kan formasinya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat ya. Berarti secara asumsi ya works ya. Kita memanfaatkan CF kita itu sebagai false nine, yang paling berperan itu CSS-nya, teman-teman ya. Sabar. Sabar. Nah, kan musuhnya bingung. Jadi ada 3 pemain depan. Jadi dia mau markingnya mana nih gitu. CF di marking ada SS dua-duanya kan. Ya seperti itulah skemanya ya. Oke, sabar bos. Tuh, kosong lagi, gila guys. Sumpah enak banget ini. Iya, aduh. Sayang sekali Alvarez. Finishingnya belum. De Bruyne, kenceng banget guys, tendangannya gila. Mantep ya. 4-0 guys, gila nggak tuh? Nah, teman-teman silahkan coba aja formasinya ya. Mudah-mudahan works dan bermanfaat bagi teman-teman untuk main di event ataupun di push rank divisi ya. Oke guys, sekian dari konten gua hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.